Sudah jam 12. Oke, selamat siang teman-teman. Sudah ada belum ya teman-teman kita ini? Coba kita cek. Oh, sudah ada loh. Ada berapa ribu nih kayu nih? Nanti belum muncul. Gimana ya dia kok menghilang? Nah, tuh kan. Oke, ada 3.000. Sorry. Ada 3.000 orang. Oke, baiklah 3.000 orang. Berapapun jumlah orangnya kita harus. This one must go on. So much on. Harus selalu mulai karena kita mau membagi informasi yang berguna buat teman-teman sekalian. Sebelumnya kita sapa selamat siang teman-teman sekalian. Kembali bertemu dengan saya Irianto dan Saya Indrin. saya Yuni. nah biasa saya dari Kondak, Yuni dari Kondak juga. Ibu Indri Saya dari training. Intinya kita dari tim sales. Tim Sales yang Living Indonesia. Nah, seperti janji kita minggu lalu, sebenarnya kalau teman-teman di sini yang hadir adalah juga hadir minggu lalu, ini kelanjutannya. Ini jilid 2-nya, seolah-olah kita kayak berjilid-jilid gitu ya. Benar. Ini jilid 2 karena memang pembahasan overclaim atau klaim produk yang living itu banyak banget gitu ya, jadi harus kita bagi 2. Emang berapa sih produk yang living tuh kategorinya? Kita punya apa ya Kak Yuli? Kita punya oil. Oil aja ada. Oil aja ada 3. Single, blend, Yes. sama massage. Oh, massage masuk itu juga ya, oke. Basic, Cellulite, Ortho is Masuk yang sana. sama BSO, Black Sheep maksudnya. Kalau maksudnya Calaraderm, Lavadem itu maksudnya apa? Itu masuknya blend. Oh, itu masuknya blend. Oh, oke, itu baru oil. Kemudian kita ada apa lagi? Kita punya personal care. Betul. Terus kita punya baby care. Kita punya home care. Kita punya home care. Terus ada dipisah, kita punya oral care. Benar. Oral care itu berarti ada apa aja yo? Ada toothpaste, ada mouthwash. Toothpaste, mouthwash. Kalau tips spray. Tips spray masuk home care. Masuk home care. Oke. Terus kita selain itu punya pangan dong yang bisa kita konsumsi. Itu apa aja yo? Kita punya Nixia, dan kita juga punya terbaru nih, kita punya Bloom Collagen. Bloom Collagen, oke. Kalau mau lihat komentar teman-teman ada di mana ya Yuni? Coba dicariin. Boleh. Teman-teman komentar dong, hari ini sudah konsumsi Nixia atau Bloom Collagen kah? Karena aku hari ini baru sekali Nixia. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk tuh, kita mau dengar dulu nih dari kakak-kakak brand Party. Bisa mendengar suara kita kan? Takutnya kita dari tadi bicara belum terdengar di layarnya, teman-teman. Adalah pokoknya aman, suara kita sih pasti nyampe entah teman-teman ada di mana aja gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya kondisinya sudah loh Kak Bella, campur protein trio. Wah. Bagian ya Kak ya. Bagian kita aja Kak ya. Tapi kita udah cek suara, kita mau cek apakah teman-teman udah minum Bloom atau Nixia. Boleh nggak kita tahu apa sih motivasi teman-teman hadir di sesi kali ini? Betul. Sekalian kita nanti akomodir deh sebisa mungkin kebutuhannya. Mau belajar apa sih dari sesi ini? Sebenarnya kakak-kakak semua, kakak Gracia, kakak Bella mau belajar misalnya bikin konten yang comply. Yes. Atau mau belajar bikin klaim yang pas. Betul. Atau belajar gimana caranya tetap bisa posting, bisa repost lagi dan lagi, tapi tetap dalam koridor yang benar misalnya. Benar sekali kayak gitu. Biar konten comply itu yang comply. Thank you Kak atas semangatnya. Betul. Memang itu tujuan kita sih Kak Gracia, mau upgrade edukasi soal Bloom. Soalnya ada beberapa member yang jerawatan setelah konsumsi Bloom. Wah, agak di luar konteks sih sebenarnya Kak Gracia, cuman nggak nanti kita lihat ada yang betul. Oke, kalau gitu kita lanjutin aja langsung. Kita lihat lagi nih. Jadi seperti yang ada di slide ini, bahwa sekali ini kita pun sedang sharing. Yang kita lakukan adalah sharing online. Dan kita yakin teman-teman di sini juga rajin sharing pastinya kan. Makanya tadi kayak Kak Gracia, kayak Kak
Kak Evi, Kak Eva, Kak Bella juga bilang katanya pengen banget tahu biar nggak salah bikin konten. Ketika bikin konten itu adalah sebenarnya sedang sharing ya kan, Yep. sedang sharing online. Yep. Nah, jadi memang tujuan kita di sini adalah bagaimana teman-teman kemudian ketika sharing, kata Kak Indri tadi, kita sharing dengan hal yang benar, gitu kan. Jadi tidak koridor yang benar ya. di koridor yang benar, jadi tidak melanggar peraturan. Apalagi kalau dilakukan secara offline, karena kalau online itu kecatat sama orang-orang, kadang begitu nempel di Instagram kita bisa di screenshot gitu ya. Nah itu kalau sampai salah berbahaya itu ya kan. Apalagi udah di repost Betul, udah kemana-mana. Jadi bisa tersebar informasi yang ternyata tidak benar, dan itu yang harus dihindari. Jadi appreciate banget sama Kak Bella yang pengen tahu banget biar nggak salah untuk bikin konten. Kemudian kalau secara offline itu adalah ketika kita melakukan langsung di depan khalayak ramai dan ternyata itu salah, itu juga akan berbalik ke kita kan. Nanti orang-orang yang belah, bukannya harusnya begini, bukannya harusnya begitu gitu. Ditanya langsung di depan mata dan kita gelagapan gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman memang ketika sharing pelajari dulu apa sih klaim yang tepat untuk masing-masing produk di Young Living. Selanjutnya apalagi nih Kak Yuni? Nah itulah kita perlu yang namanya apa nih Kak? edukasi Betul. tentunya. Tadi biar jangan sampai ada overclaim di dalam postingannya atau captionnya, itu kita harus edukasi ke setiap tim kita gitu ya. Jadi jangan sampai timnya kita karena duplikasi dari kita salah, dia juga salah. Iya, memberikan informasi lagi ke teman-teman yang lain gitu kan, yang belum tahu juga tentang Young Living gitu misalnya. Betul. Dan kalau edukasi dan segi bisnis pasti memang selalu kita jalani juga ya, karena teman-teman harus selalu menginformasikan apa sih sebenarnya yang bisa didapatkan di Young Living. Jadi nggak hanya si oil dan produk-produk lainnya yang penuh manfaat, tapi juga ternyata ada kemungkinan berkembang ya Kak Indri ya. Nah, berarti bahan-bahan edukasi, baik itu yang di-create sama tim kondak, tim training, tim MS, itu baik meliputi produk ataupun bisnis, klaim produk, enroll atau selling, itu emang ada peraturan yang mengatur itu semua. Betul banget. Ada. Benar ada. Jadi kan kayak misalnya enroll pun, misalnya kita mengaitkan enroll dengan kondak pun ada loh peraturannya ya. Nggak boleh mengenroll orang yang sudah terdaftar di Young Living, atau kemudian kita enroll kembali Young Living ya. tidak pernah terdaftar di enroll di daftar lagi ya, seperti hal seperti itulah. Dan ketika selling pun kita juga mengingatkan kembali tidak boleh loh ya menjual di marketplace. Tujuannya kenapa sih? Pasti banyak yang mempertanyakan. Benar. Kan meng-create marketplace itu sendiri itu sebuah prestasi bagi bangsa ini kan. Tapi kenapa dari sisi peraturan ini bertentangan dan tidak boleh dilakukan? Oke. Jadi kalau sebenarnya gini, itu tidak hanya untuk Young Living ya, tapi seluruh direct selling itu ada peraturan pemerintah loh ya, peraturan pemerintah bahwa direct selling company itu tidak boleh berjualan di marketplace. Pertama adalah tentu akan dari segi fairness-nya, keadilannya, karena tidak semua orang bisa menjual atau mempunyai marketplace. Dan kemudian begitu mempunyai jual di marketplace pun terjadi yang namanya perang harga. Begitu terjadi perang harga, terjadi cutting price. Orang-orang yang kemudian sudah berada di koridornya, saya nggak jualan di marketplace, saya tidak cutting price, dia dirugikan dong, ya kan? Jadi teman-teman seperti brand partner dan sebagainya itu pasti akan berteriak loh, kok saya harus bersaing dengan orang yang jualan di marketplace? Nah, jadi di mana keadilan buat saya? Nah, seperti itulah kemudian makanya kita melarang berjualan di marketplace. Gitu teman-teman. Ya kan? Dan banyak juga sih sering saya dengar yang pada nyesel beli di marketplace karena kelar transaksi, terus owner si toko online itu nggak bisa dihubungi sama sekali, mau nanya, mau konsultasi, mau komplain, ya kan? Ternyata peppermintnya, aromanya nggak seperti sebelumnya, dia tahu dari mana? Ya kan, edukasinya siapa yang tanggung jawab, ya kan? Jadi paling enak belinya memang kepada seller yang jelas ya. Betul, kepada brand partner sendiri gitu ya. Ya benar tadi banyak juga komplain yang isinya kayak dicampur air lah. Iya benar, tapi istilahnya ke originalitasnya produknya itu tidak terjamin gitu ya, tidak bisa dijamin. Jadi boleh ya sama-sama kita edukasi siapapun bahwa beli di marketplace produknya nggak ada jaminan. Beli di marketplace edukasinya wallahu alam. Betul. Beli di marketplace
nggak ada yang tanggung jawab kalau mau komplain. Betul. Jadi kalau ada yang komplain, terus kita lihat lagi ini pembelian yang mana, invoice yang mana. Oh, saya belinya di marketplace. Mohon maaf, silakan tanya ke marketplace-nya. Kita akan begitu sih. Benar. Ya Dan kan? pastinya kan juga Kak, istilahnya apalagi kalau produknya bukan produk seperti essential oil, tapi misalnya diffusernya gitu kan. Kita padahal kita punya istilahnya namanya Jaminan garansi ya, ya. garansi. Tetapi karena belinya di marketplace tidak ada bukti misalnya pembeliannya, otomatis pasti akan ditolak sama yang Wah, banyak banget ruginya, guys. Oh, baik langsung. jadi teman-teman di sini pastikan timnya tidak ada yang berjualan di marketplace ya, karena memang sanksinya apa sih Kak Yuni? Kenapa sampai diwanti-wanti sedemikian ya? Benar. Dan ini kalau untuk berjualan di marketplace itu sanksinya paling berat kayaknya Pak ya. Wow. Jadi akunnya itu kalau memang terbukti melakukan adalah diterminasi langsung sama kita. Wah. Jadi benar-benar ruginya ya tidak bisa lagi berbelanja. Apa sih menerima apapun dari yang living, beda dari yang living. Kalau join lagi tahun depan itu bisa nggak? Bisa ya. Tapi itu under evaluasi. Kita Oh, lihat under seberapa pertimbangannya ada, seberapa parah dia berjualan di marketplace, misalnya, atau apalah lagi yang kita akan lihat, dan itu juga diskusi dengan global biasanya. Nah, apalagi kalau di marketplace, orang bebas dong, kalau merasa, aduh, kan nggak ada peraturannya nih, dia bisa klaimnya macam-macam. Ya, klaim untuk menyembuhkan ini, itu, dan sebagainya, terutama oil. Nah, ini seperti hari ini, tapi itu udah dibahas minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas juga mengenai klaim-klaiman nih, yang biasanya dilakukan orang-orang, dan itu ternyata salah, tapi tidak untuk oil, tapi untuk yang lain. Nah, ini peraturannya apa sih untuk klaim-klaiman kita ini, ada di mana aja, Yuni? Oke, yang pertama ini juga sama yang kita bahas juga minggu lalu ya, masih ada di PNP-nya yang living atau kebijakan dan prosedurnya yang living Indonesia. Ini bisa juga dicek nanti sama kakak-kakak brand partner di virtual office-nya nanti di bagian produk core-nya. Kemudian kita juga ada peraturan pemerintah loh, kita diatur juga ya. Ini di Permendag nomor 70 di bab 3-nya tentang perizinan usaha di bidang penjualan langsung, karena kita memang kan bergerak di bidang penjualan langsung ya. Oke, kemudian di pasal 21 itu poin G di peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021. Oke, ternyata banyak sekali ya pendukung untuk aturan-aturan kita di yang living ini. Nah, selanjutnya selain dari peraturan itu, kalau yang sekarang kita khusus membahas mengenai Bloom Collagening, SIA, dan PKRT, itu adanya di mana Kak Yuni? Ya, oke. Kalau peraturan lain juga yang hari ini kita mau bahas, tapi ya tercantum juga di bagian, di Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, BPOM. Dan juga kalau PKRT itu ada di Kementerian Kesehatan, Papi, yaitu kategorinya pembersih alat-alat rumah tangga dan lingkungan area rumah. Itu Mbak Indri dan teman-teman sekalian, bahwa ternyata memang kita nggak hanya ngelarang-larang, tapi ada peraturannya loh semuanya. Ya kan? Dan ini ialah yang kemudian teman-teman akan pelajari beberapa saat lagi. Ini masih Kak Yuni nih yang jago jelasin ini. Kenapa sih kita nggak boleh, yang sering diklaim sama orang-orang itu kan pasti untuk penyembuhan penyakit, entah oil kita, entah makanan kita gitu ya. Nah, kalau sebenarnya bagaimana? Sebenarnya ini kan ada garis nih, kalau kakak-kakak bisa lihat kan, ini merupakan kita simulasikan adalah sebagai wellness line atau garis kesehatan gitu ya, atau kesejahteraan kita kan. Nah, kalau letaknya di bawah, inilah yang kita bisa boleh diklik, Papi. Yang kita bisa informasikan kepada teman-teman lain, misalnya, oh ini loh untuk obat yang kita sebut dengan obat atau yang terdaftar sebagai obat, yaitu mereka punya bisa klaim misalnya untuk menyembuhkan sakit kepala, flu, asma, kanker, tumor, atau penyakit-penyakit lainnya gitu kan. Tapi sedangkan untuk produk yang living sendiri itu berada di atas garis tersebut. Jadi istilahnya untuk gaya hidup kita yang lebih sehat, gaya hidup sehatnya kita jadinya. Jadi bukan sakit baru mengkonsumsi atau memakai produk yang living, tapi istilahnya saat kita sehat pun itu malah lebih bagus
untuk menggunakan produk yang living. Karena kita lebih ke maintain, menjaga ya, kondisi benar. tubuh yang sudah sehat gitu teman-teman. Yes. Dan itu dia, karena juga sekali lagi bahwa kalau untuk oil nih, kita ngomong oil dulu sebentar, kita registrasinya adalah kosmetik ya, Benar. jadi tidak masuk ke dalam di bawahnya wellness line tersebut, tapi dia di atas sesi garis wellness ya. Dan ini mungkin Kak Yuni juga bisa jelasin, emang kalau di peraturan di kita di dalam apa namanya, kebijakan dan prosedur prosedur itu ada dengan di mana PRT ya? ya. Nanti ada di pasal 6.3.1, nanti bisa dicek juga bareng-barengnya nanti ya melalui virtual office-nya. Itu judulnya dilarang overclaim produk. Jadi secara garis besarnya kita dilarang untuk buat klaim yang tidak akurat dan tidak diizinkan mengenai barang-barang atau semua produk yang living. Betul banget, betul, karena ini juga diawasi, kan tadi kita lihat ya peraturan-peraturan dari BPOM, dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya, dan mereka itu adalah regulator yang mengawasi bagaimana kita menjalankan bisnis kita gitu loh. Jadi kalau klaim-klaim kita adalah di luar daripada yang seharusnya kita katakan sebagai kosmetik atau sebagai nanti apa namanya pangan tersebut, kita tentu akan bisa mendapat teguran dari mereka. Gitu ya, karena kita seperti overclaim atau overpromise, menjadikan sesuatu yang ternyata nggak sesuai loh dengan apa yang seharusnya kamu katakan gitu. Dan kemudian kalau kita lihat lagi nih, si klaim produk yang salah itu jadinya bagaimana di sini ya. Iya benar. Oke. Nah, jadi kayak apa sih sebenarnya kalau yang dikatakan salah? Pasti dia. Pasti di luar izin edarnya tapi Poppy. Tadi kan udah di awal kan udah disebutkan bahwa izin edar produk yang living salah satunya adalah sebagai kosmetik. Jadi oil itu ya. Benar. Jadi buatlah klaim itu jangan di luar izin edar. Betul. Oh, itulah kenapa tip spray berhubung dia masuk di PKRT, nggak boleh untuk spray-spray anggota tubuh yang lain, misalnya spray rambut. Iya. Karena dia masuk PKRT, mungkin ada yang nanya nih, PKRT ini apa nih? PKRT itu kepanjangan dari kepanjangannya adalah maksudnya gitu ya. Perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi pelajaran bahasa dia pasti kepanjangan, kependekan. Itu kenapa kalau minggu lalu kita bahas oil, ya di rank kosmetik dan aromaterapi aja, gitu ya. Betul. Gitu-gitu. Nah, jadi berarti ini ya contohnya kalau yang nggak boleh itu kita klaim untuk diagnosis, pencegahan, perawatan, penyembuhan suatu penyakit, karena memang bukan ada di dalam registrasi kita, teman-teman. Jadi kita dilarang mengatakan hal itu. Berarti saat bikin caption, saat bimbang dan ragu, ingat aja lagi, ini kategorinya apa ya? Iya. Kali ya. Yes, betul banget. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa, tapi emang bener kok pas saya pakai ternyata pengaruhnya begitu untuk kesehatan. Mungkin memang iya, secara penelitian iya nih bisa pengaruh ke kesehatan. Cuma ingat sekali lagi secara peraturan bahwa kita adalah kosmetik. Jadi kan aneh juga, kalau pakai kosmetik kok tiba-tiba saya sembuh ya dari penyakit. Kan akan ditanyakannya seperti itu, benar nggak Dri? Ya kan? Nah itu yang makanya teman-teman juga harus jaga dan berhati-hati untuk hal ini gitu. Ya, terutama di area-area postingan online ya. Betul banget. Yang mudah sekali dari post ya nanti ya. Betul, cuma kali ini karena seperti janji kita akan membahas yang namanya belum, kita bahas belum dulu ya, kita ada 3 sih yang kita bahas. Kenapa kita bahasnya belum kali ini? Karena ya, besok ya pasti teman-teman udah tahu hot newsnya, hot topiknya. Pada 1 Maret kita akan launching produk baru. Kak Bella langsung jawab. Kak Bella bilang siap, betul, Beautify the Skin ya teman-teman. Jadi kita kemarin sudah itu pokoknya soft launching nggak ya? Dari kita bukan sih ya. Ini kita soft launching. Kemarin kita soft launching ya. Kalau kemarin kita baru preliminary. Preliminary. Karena saya yakin sih teman-teman pasti juga sudah siap-siap karena pasti dari teman-teman yang hadir kemarin ke training sudah nyebarin nih, sudah masif kok kalau kita lihat di Instagram. Nah, di dalam Beautify the Skin itu kan kita akan mendapatkan yang namanya si Bloom Collagen ini juga. Nah, itulah makanya 30 botol. Memang dia menunjang untuk kesehatan kulit dan sebagainya. Untuk itulah kita di sini akan ngajarin lagi nih, ngingetin apa sih sebenarnya yang boleh dikatakan di dalam Bloom Collagen tersebut.
Nah, jadi apa tuh kalau kita bilang belum kolagen itu apa sih? Nah, oke, Bloom Collagen ini tapi memiliki registrasinya itu sebagai pangan umum minuman buah campuran rasa jeruk dengan kolagen. Jadi dia punya kandungan aktif kolagen. Dan dia kita lihat di sini dia memang formula lengkap, kandungannya adalah peptan merin kolagen, ya, antioksidan dan mineral pendukung kulit, gitu ya. Ini yang ibu ini yang paham banget mengenai hal-hal tersebut, gitu ya, si kolagen dan sebagainya. Emang peptan merin kolagen ini apa keunggulannya ya Kak Indri? Iya, pertama dia berasal dari ikan. Hmm. Terus paduan beberapa ikan, dan bagi yang punya concern halal, ikan itu insya Allah masih halal. Betul, betul. Ya kan? Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, dia kolagen, ini kan ada tipe 1, 2, 3. Yang tipe seperti peptan marin kolagen ini selain bermanfaat untuk rambut, kulit, tubuh, sendi juga. Sendi juga ya. Dan ya di dalam kolagen kita ini ada berapa, belum kolagen ini ada berapa miligramnya Nah, sendiri? kandungan itu 10.000 miligram. Tubuh itu rata-rata butuh 15.000 miligram per hari. Tapi kan kita juga konsumsi protein. Juga ada kandungan kolagennya. Yang variasinya nanti akan dipengaruhi sumbernya, cara masaknya. Jadi 10.000 dari Bloom Kolagen, 5.000-nya dari yang kita konsumsi lainnya sehari-hari. Terus orang Indonesia cenderung lebih banyak konsumsi karbonnya daripada proteinnya kan. Nenek moyang kita mewariskan style cara makan sedemikian. Betul. Artinya dengan keberadaan Bloom Kolagen ini support banget kebutuhan untuk kolagen kita setiap harinya. Yes, dan untuk ukurannya itu loh, kayaknya itu salah satu yang menjadi concern kita juga ya. Yep. Kelebihan kita kan, dia ada ukurannya sedemikian kecilnya sehingga mudah terserap di dalam tubuh kita. Berarti maksudnya Pak Ir, ukuran molekulnya ya 2.000 Dalton. 2.000 Dalton itu nggak kebesaran, nggak kekecilan, mudah diserap dan tidak mudah terbuang begitu aja tuh. Mudah diserap oleh bagian-bagian tubuh yang membutuhkan. Jadi molekulnya ukurannya 2.000 Dalton, udah di compare dengan produk-produk lain, ada yang 5.000 Dalton, ada yang terlalu kecil 1.000 Dalton. Itu akan gampang dieliminasi dari tubuh, dikeluarkan dari tubuh ketika belum sempat diserap maksudnya. Wow. Jadi ukurannya sudah pas gitu ya. Sudah pas banget. Jadi memang ini salah satu produk unggulan kita ya, terutama kalau kita bandingkan dengan pasaran di luar sana, kita kolagennya ini termasuk kolagen yang terbaik sih kalau menurut saya. Tadi curhatan Kak Bella menarik sih, artinya apapun yang kita konsumsi, part yang paling berpengaruh adalah tubuh yang mengkonsumsi dan gaya hidup selama ini. Jadi ketika muncul hal-hal yang sebelumnya tidak terjadi, ada beberapa hal yang bisa dievaluasi. Mungkin nanti teman-teman berminat untuk bikin postingan tentang Bloom Kolagen ya. Misal, coba diperhatikan waktu minumnya. Gitu kan, waktu minumnya itu kapan? Biasanya pagi, boleh mungkin coba dipindah malam, karena pada prinsipnya menurut Ibu Rita, nutrisionis yang sangat handal di bidangnya, dia boleh diminum kapan saja, nggak harus pagi, tapi kita kan punya ritual personal tuh. Ada yang senangnya pagi karena segar, ada yang senangnya malam, ada yang senangnya sore-sore sebelum olahraga, gitu. Silakan dilakukan saja. Mungkin switch timing konsumsinya juga bisa diamati nanti apakah berpengaruh terhadap perubahan yang lebih positif, misalnya jika muncul tadi respon jerawat dan sebagainya. Terus pH kulit kan juga pengaruh. Minum kolagen tapi kalau kulitnya tidak dibersihkan secara optimal misalnya, minum Bloom Kolagen tapi porsi gorengannya masih jauh lebih banyak dari makanan yang seharusnya kita makan misalnya. Jadi banyak hal yang harus dievaluasi, nanti bisa jadi bahan postingan yang menarik tuh buat teman-teman semua. Tapi yang pasti ini adalah kolagen ring pertama yang mengandung essential oil di Indonesia. Dan kayaknya nggak hanya di Indonesia ya, jarang loh ada minuman Bloom Kolagen yang kemudian ditambahkan essential oil. Dan kita punya ini, saya rasa tadi Kak Idri, at least di Indonesia dan saya tahu di market Malaysia pun juga dibilangnya hanya Bloom Kolagen yang minuman mengandung, Singapura juga ya, yang mengandung si essential oil. Ya, jadi memang dari situ aja, dari cerita Kak Indri, mungkin Kak Bella nanti juga bisa mengamati teman-temannya, karena memang
untuk belum kolagen sendiri seharusnya pengaruhnya menurut saya tidak sampai sedemikian ya. Yes. Pasti ada faktor lain penunjang kenapa jerawat itu timbul gitu sih, Kak Bella. Dan kemudian kita lihat bahwa ada kandungan formulasi khusus ini ya tadi yang dibilangin sama Kak Indri, itu apa aja sih? Kita tuh kelebihan juga itu formulasi khusus tuh yang jadi tanpa pewarna, ya kan? Oh iya, tambah manis gitu ya. Pemanis juga. Tambah Jadi pemanisnya kita dari mana sih? Stevia kan soalnya. Stevia. Bener kan? Jadi memang bukan yang gula pasir gitu bukan ya, tapi stevia itu kesukaan saya sih, gula pasir sebenarnya. Terus jadi udah tanpa pewarna, berarti kan memang sehat kan, natural banget. Terus ada tanpa pemanis, apalagi Kak Yuni? Tentunya tanpa pengawet buatan. Tanpa pengawet buatan juga ya. Tanpa pengawet buatan. Oke, dan pasti yang tadi ya citrus alami, dan kita pakainya si essential oil. Nah, kalau teman-teman boleh share nggak, kalau biasanya nih mengkonsumsi belum kolagennya pagi, siang, sore, malam gitu. Kayak Kak Indri tanya, kalau saya sih biasanya pagi. Saya pagi. Pagi benar-benar perut kosong, bangun tidur saya bisa minum air putih, terus kemudian dilanjutkan itu belum. Tapi jangan sikat gigi dulu. Karena jadi pahit kok, rasanya nggak enak. Jadi saya biasanya langsung tuh, glek. Oh malam sebelum tidur, pagi sama dong kita tos kali ini. Kalau Kak Bella malam, Kak Rizky malam sebelum tidur, kadang pagi campur sama Ningxia, enak. Sedap tuh dicampur Ningxia. Kalau Kak Yuni pagi, Kak Indri? Aku sih pagi. Pagi juga ya, kita berarti tim pagi kita nih. Ada yang tim malam. Soalnya kalau malam itu saya makan malam banyak, takut ini kenyang saya. Ya, soalnya istrinya Pak Ir pintar masak. Iya, padahal nggak boleh loh. Saya makan harus jam 7, sebelum jam 7 itu harus praktis makan, ya kan. Sebenarnya kalau begitu mungkin bisa juga saya coba malam-malam minum belum kolagennya. Ya, jadi ini adalah hal yang bisa dikatakan juga bisa begitu loh teman-teman, bilang formulasi eksklusif ini ya dari belum kolagen. Yang boleh di-highlight ya. Boleh di-highlight Mau nih. bikin series postingannya, Yes. boleh satu-satu. Tanpa warna, tanpa pemanis, perasa, pengawet buatan, dan cita rasa citrus alami. Nah, tapi apalagi sih? Nah, ini dia. Kalau kita bicara mengenai belum kolagen, kita akan memang menonjolkan si peptan merin kolagen karena kandungannya tadi 10.000 miligram. Ya kan? Jadi sebenarnya benar, ini tadi konsepnya Kak Bella, kenapa untuk perawatan kulit tapi ada jerawat gitu ya. Nah, ini sebenarnya seperti ini sih yang bisa kita katakan dari peptan merin kolagen. Apa aja sih, Kak Yuni? Oke, kita bagi jadi dua ya, Papi ya. Pertama ini untuk menjaga kesehatan kulit dulu nih. Jadi boleh nanti kakak-kakak informasikan nih, memperbaiki tekstur kulit dan kehalusan kulit. Jadi kita boleh pegang-pegang mukanya ya. Kalau saya sih halus sih, boleh pamer juga ya di sini. Saya ya gitulah. Jadi yang harus di-highlight adalah kata-katanya memperbaiki ya. Kulit ya. Terus apa lagi? Kemudian membantu menyamarkan kerutan. Waduh. Berarti menghilangkan. Tidak boleh kakakku saya. Solusinya ini ya, membantu Terus meningkatkan kelembapan kulit. Oke, lembab juga. Lembab juga. Oke. Kemudian membantu merevitalisasi kekenyalan kulit. Kalau aku sih masih kenyal sih, Papi ya. Aku aja masih Aku juga, ya kan. Kemudian membantu mengembalikan cahaya alami kulit. Oke. Belum kita udah banyak cahaya di sini mungkin nggak tahu terlihat ya, tapi kalau begini sih ini yes, ya kayak dia tampak lebih cerah. Soalnya nanti ada yang bilang kalau lampu aja kemana-mana tuh, cahaya kulitnya jadi lebih cerah kan katanya. Terus apa lagi? Kemudian memperkuat elastisitas kulit. Oke. Sama dengan kenyalan Iya, glowing ya. Wah, lebih ini ya. Oh, jadi plump. Oke, terus itu di kulit, kalau di luar itu? Oke, untuk menjaga kesehatan tubuh kita bagi jadi bisa menjaga kesehatan sendi, kemudian menjaga kesehatan rambut dan kuku, kemudian menjaga metabolisme tubuh yang lebih baik, jadi lebih baik. Emang seperti itu, Kak Indri, selain kulit dan apa namanya, ternyata juga buat rambut, tulang dan sendi ya? Ya, karena kan juga ada vitamin dan mineral ya yang terkandung di dalam belum kolagen. Terus
Walaupun mungkin sebelumnya sudah pada mengkonsumsi suplemen secara terpisah, tapi zinc itu sengaja ditambahkan dalam formula. Belum kolagen ini. Zinc itu termasuk yang orang Indonesia biasanya rendah tuh kadarnya. Oh gitu ya. Makanya sering banget tuh kan kita dengar ya, pegel di sini, pegel di situ, pegel di sana sini. Jadi Karena kekurangan zinc. proses regenerasi sama komunikasi antar selnya dibantu dengan keberadaan zinc. Oke. Dan kalau kulit tuh emang dia bisa seperti itu kolagen, karena kalau yang kita tahu memang semakin panjangnya semakin tuanya umur kita, semakin berkurang tuh katanya, bener nggak sih? Ya, mulai umur 20 tahun itu adalah puncak kejayaan setiap manusia. Kulitnya lagi bagus-bagusnya, lagi kenyal-kenyalnya. Mulai dari umur 20 tahun maka dia setiap tahun akan menurun persentase kolagen kita di kulit. Mungkin kan masih 20-an ya, nggak apa-apa, masih di puncaknya. Tapi mungkin ya. Aku 30-an, sedikit doang bedanya. Ya, butuh disuplai dari luar karena nggak terkejar. Mengandalkan makanan itu pilihan terbaik sih. Pertanyaannya seberapa sanggup kita makan dari sumber-sumber utama makanan yang mengandung kolagen. Jadi banyak banget kan yang harus dimakan. Betul, karena memang kan apapun gaya hidup kita itu mempengaruhi tubuh kita. Ya, jadi misalnya kayak sebenarnya kayak kena paparan sinar matahari, merokok, alkohol, begadang, terus apalagi stres, itu tuh biasanya akan mempengaruhi juga kondisi kulit kita gitu ya. Dan kolagen ini yang tadi katakan Indri, semakin tua kita semakin berkurang kolagennya. Jadi ini mulai putus-putus nih, di dalamnya kan ada kolagen-kolagen yang membentuk nih sebenarnya buat kulit kita kayak kenceng gitu kan. Tapi karena dia sudah mulai hilang, produksinya melambat, makanya kerutan ini timbul. Ya, Jadi celah-celah ini. Oh ini ya, ini. Perlu saya tidak sih biar kerutan saya. Jadi yang terjadi sama Papi adalah kolagen ini kan penyangga kulit kayak tiang-tiang gitu loh. Kalau di gedung itu ada tiangnya. Nah si kolagen ini tiangnya itu lama-lama berkurang, rapuh, patah, ambles lah. Nah gitu lah ini ya. Bentuk-bentuk lah garis-garis. Garis ini di sini smiling line itu dari situ tuh. Nah ini kayak ceritanya Kak. Boleh sebentar ya. Jadi memang benar itu adalah, nah kolagen ini yang kita tadi Kak Indri bilang, yang dulunya adalah diproduksi alami sama kita, harus disupport dari luar. Nah si belum kolagen inilah yang mensupport, gitu kan Kak Indri. Yes. Nah dengan kandungannya yang tadi ada 10.000 mg kolagen, dan itu kita harapkan ya kita pastinya akan bisa menunjang dan membantu paling tidak si tiang-tiang fondasi itu melambat untuk dia ambruk. Ya dia ditahanlah dengan asupan dari si belum kolagen tersebut. Oh ini siapa Kak Bella ini suka ngantuk kalau habis minum. Jadi dia kalau minum malam jadi langsung tidur ya Kak Bella ya. Kok bisa sih ngantuk habis minum? Emangnya aja Kak Bella ngantukan kali Kak Bella. Bukan gara-gara minum belum kolagen. Nah kalau hari ini tuh bilang pas rajin tiap hari minum sebulan lebih, efeknya flek di pipi agak memudar katanya, agak tampak tebel, terus bonus lainnya malah pas bangun tidur badan nggak pegel. Biasanya badan kerasa pegel kayak digebukin. Waduh, tentara sebatalion. Maklum usia, waduh pasti masih di bawah saya juga lah Kak Rini, jangan khawatir. Oke. Terus oh iya, kerontokan rambutnya juga berkurang ya Kak ya. Terus kalau kita lihat lagi dari Kak Bella, dulu aku kalau rubuh pas sholat suka bunyi itu sendi. Lutut gitu ya. Lutut alhamdulillah setelah rutin nggak ada loh bunyi-bunyi lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat dari klaim yang di sini dari manfaat dari kolagen, selalu kita katakan di depannya dengan kata-kata seperti memperbaiki, membantu, meningkatkan, memperkuat, menjaga gitu ya. Jadi bukan kata-kata strong word yang kemudian seolah-olah dengan minum kolagen tiba-tiba permasalahan semua selesai ya, karena itu nanti fungsinya berubah, klaimnya seperti penyembuhan ya kan. Jadi itu seperti merubah kondisi. Nah itu yang kemudian kita minta untuk dihindari. Ya, karena untuk belum kolagen sendiri, tadi Kak Ayuni bilang bahwa secara registrasi adalah minuman dengan rasa sari buah dan mengandung kolagen. Ya, seperti kolagen. Nah, itulah kita akhirnya harus bilang seperti ini teman-teman. Harus pintar bermain kata-kata dan
Akhirnya inilah hal yang sebaiknya jangan dikatakan. Ini sih cuma contoh sedikit, cuman teman-teman bisa membayangkan apalagi sih yang dilarang. Misalnya kayak mengaitkan belum kolagen sebagai suplemen. Ya, jadi nggak boleh tuh ini kayak suplemen suplemen saya harian loh minum belum kolagen gitu, karena ini buat suplemen, ini adalah minuman sari buah dan rasa jeruk yang mengandung kolagen. Terus mengaitkan belum kolagen untuk menyembuhkan, mengobati penyakit. Biasanya apa sih kayak ini yang sering keluar yang bilang sakit. Sedih. Nah, terus apalagi itu yang bahasa sulit banget, Artritis, artritis, osteoartritis. osteoartritis gitu, itu kan penyakit ya. Ya. Dia sembuh kaitan dengan penyakit itu. Menghubungkan belum kolagen sebagai penguat dapat memperbaiki suatu kondisi tubuh seperti yang tadi sudah diceritakan. Jadi kayak misalnya yang osteoartritis dan sebagainya itu, jujur aja kalau memang dirasakan belum kolagen mempunyai peran di situ, tapi kita jujur bercerita. Biasanya kalau penyakit sudah seperti itu kan teman-teman konsulnya ke dokter, ya nggak? Kita ceritain aja, setelah dari dokter, ada obat dari dokter, ada terapi yang dilakukan, terus kemudian saya juga rutin minum belum kolagen, dan saya merasakan perubahan bahwa lutut saya dirasakan semakin membaik. Nah, jadi diceritakan juga kegiatan lainnya, jangan itu dihilangin terus bilang, setelah 3 bulan minum belum kolagen, kemudian osteoartritis saya sembuh, yang tadinya saya nggak bisa jalan, sekarang saya bisa jalan. Bisa lari. Bisa Lari lari. naik tangga, ya kan? Naik tangga, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bermain kata-kata yang baik di situ dan jujur saja bercerita apa adanya, dan yakin kok orang-orang juga melihat bahwa belum kolagen pasti ada peranannya di situ. Itu, ya kan? Kira-kira ada pertanyaan? Oh enggak, Kak Bella tadi masih cerita bahwa dia masih belum kolagennya rutin sehingga bunyinya hilang katanya. Nah, coba nih kok sekarang kita lihat. Yes, yang pertama itu apa sih Kak Indri? Yes, yang pertama, belum kolagen bisa membuat kulit tampak lebih kencang dan terhidrasi dengan baik. Menyamarkan penampakan garis-garis halus pada kulit wajah, ini dibolehkan ya. Jadi nggak hilang total kayak simsalabim atau kayak baru keluar dari beauty clinic misalnya. Yes, betul. Itu kan udah beda treatmentnya. Penampilan kulit, rambut, dan kuku terlihat lebih terawat. Jadi ini kan nggak terlalu mengada-ada dan nggak over promising gitu. Betul. Terus memberikan tampilan kulit yang tampak lebih cerah sebagai mineral pendukung kesehatan kulit, dan memang ada mineral yang terkandung selain peptan merin kolagen tadi. Gitu. Kalau nunya apa nih Kak Yuni? Oke, kalau untuk nyonya kita klaimnya seperti ini. Misalnya mengencangkan kulit dan mengecilkan pori-pori. Jadi sebagai dikatakan seperti yang tadi Kak Indri bilang ya, tampak lebih kencang dan terhidrasi dengan baik. Yes. Oke, Terus yang kedua, menghilangkan. Ini depannya udah kata-kata menghilangkan ya. Menghilangkan kerutan pada kulit wajah Anda, atau saya bilangnya menghilangkan kerutan kulit pada kulit wajah. Anda ya. Terus Menghilangkan selit dan menguatkan rambut dan kuku. Oke. Kemudian dapat memutihkan kulit wajah Anda. Kemudian memperlambat proses penuaan dini. Oke, karena tua itu pasti, ya kan? Tua itu pasti, bijaksana itu pilihan. Semoga saya menua dengan bijaksana. Seiring dan sejalan. Itu jadi hal-hal yang teman-teman harus hati-hati di dalam membuat klaim belum kolagen. Gitu teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk belum kolagen ini, karena kita akan lanjut ke produk selanjutnya. Oke, ini udah ada nih. Nah, oh iya, Ningxia. Nah, kalau Ningxia, mau nanya dong teman-teman, kalau minum Ningxia itu berapa kali sehari? Coba. Oh, boleh juga nih kita bilang kalau di rumahnya ada yang saset sama-sama sama kita nih, tapi Betul, ada yang punya nggak saset? Atau nggak apa-apa kalau yang ada yang di botolan ditaruh di gelas gitu ya. Botol nggak ke situ. Ini kebetulan kita lagi akan membahas Ningxia. Tadi katanya Pak Reski, ayo kita minum yuk sekarang, kita Ningxiatus. Ya, kita sekarang membudayakan Ningxiatus, di mana kita lagi rame-rame, kalau teman-teman juga lagi kumpul sama tim, kita Ningxiatus dulu sebelum mulai acara gitu ya.
Nah, ayo Kak Reski sama teman-teman, Kak Bella, kalau bawa botol langsung dari botol itu nggak boleh. Kalau misalnya botolnya sendiri-sendiri, kita minum Ningxia atau kita Ningxiatus bersama-sama. Oke, kita Ningxiatus. Semoga tahun 2023 ini kita semakin berjaya, bisnis semakin lancar, rank naik, tim semuanya bergerak ke atas, dan komisi semakin besar. Amin. Dan semuanya ikut retreat. Amin. Yuk, terus cheers. Enak ya. Kalau minumnya, kalau minum saset tuh nggak mau rugi. Kalau kayak itu diputar kosa digini. Wih. Gitu ya kan. Oke, Ningxiatusnya sudah. Semoga tadi doa kita dijabah, dikabulkan semuanya ya. Pokoknya tahun ini semuanya harus punya cita-cita, harus punya target, mau bergerak sejauh mana di bisnis yang living. Sisa di saset jadi Kak Bella ini benar-benar nggak mau rugi ya, dia sisa di saset dijadiin masker. Jadi kayaknya dia dibuka tuh, digunting, Gini. dibalurin, dibuka gitu Kak. Atau mungkin dicampur dengan entah apa itu Kak Bella ya. Nah itu overclaim nggak ya? Nah itu Kak Bella, terus kemudian kita lanjut deh. Jadi apa sih Ningxiaret? Ningxiaret itu adalah superfruit segar dengan antioksidan berlimpah. Kenapa sih? Karena dia mengandung banyak sekali kebaikan alam gitu ya. Antara lain ada superfruit yaitu seperti wolfberry dan teman-temannya. Ya, jadi teman-teman di sini Ningxia ini walaupun dia juga sebagai minuman rasa sari buah gitu ya, tapi kandungan di dalamnya itu penuh dengan hal-hal baik gitu sih kalau saya bilang. Ya, apa aja sih memangnya? Nih, mungkin Kak Indri nih. Ini gimana membacanya nih gambar ini? Iya, jadi satu saset itu kan 60 mili ya. Nah, kalau mau di-compare, dibandingkan kekuatan kandungan oksidannya, 60 mili Ningxiaret itu setara dengan kekuatan antioksidan yang terkandung dalam 118 kuntum brokoli. Ya kan? Pertanyaannya sanggup nggak? Dia aja deh, kalau suruh makan 115 kuntum brokoli. 118 kuntum brokoli. Atau setara juga dengan 200 buah jeruk. Nah, siapa tuh yang mau minum 200 jeruk sehari, mungkin langsung sakit perut. Yang senang blueberry, kalau ingin punya atau mengkonsumsi antioksidan setara dengan 60 ml Ningxiaret, jumlahnya yang harus dikonsumsi adalah 1.628. Oh, itu mahal loh. Itu biasa beli yang sekotak kecil, ini isinya mungkin juga cuma nggak sampai 100. Itu sekitar 50.000, ya kan? Dikali aja deh. Kali aja tuh. Berapa duit itu? Yang lainnya, berry-berry yang lain tuh strawberry, jumlahnya sekitar 146 strawberry. Kalau apel, ya kan, dulu kan ada quotes of the day, one apple a day, away, ya kan? The doctor away. Saya nggak mau nyebut kolega. Oh, 186 sehari. Terus 9,6 kilogram bayam. Terus kalau almond sekitar 50 kiloan. Oh. Sekarung ya kan? Dan 44 buah wortel. Wah, gila ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya dengan pengetahuan ini juga bisa bercerita loh. Misalnya, ya itu ya, kita bisa mengcompare antara buah-buahan ini yang nilai gizinya setara dengan 60 ml Ningxiaret. Itu bisa salah satu yang teman-teman ceritakan. Antioksidannya ya Pak ya? Ya, secara anti kandungan antioksidannya, benar. Terima kasih Kak Yuni. Nah, kemudian kalau untuk yang lainnya nih Kak Yuni nih, kebaikan wolfberry, karena kita memang menonjolkan buah wolfberry-nya kan, nutrisi bagi tubuh, itu biasanya dikatakan kita bisa, apa sih wolfberry ini? Wolfberry itu kan terkandung di 60 mili saset ya. Ini kebaikannya adalah dia menutrisi Papi ya. Itu bagi seluruh tubuh nih. Jadi kalau seluruh tubuh kan balik dari atas sampai bawah. Semuanya. Iya. Dijaga menutrisi seluruh tubuh ya, mulai dari mata, kemudian
untuk Itu probiotik prebiotik untuk usus, juga gitu. kan menjaga tubuh dari tekanan oksidatif, ya kan? Karena kan memang dia ada antioksidannya tinggi, sehingga kita kan sehari-hari itu terpapar dengan radikal bebas, ya Kak Indri. Di mana radikal bebas itu pengaruhnya banyak sekali loh, ya nggak hanya ke kulit, ke rambut, tapi juga sampai ke dalam-dalam. Nah, ini yang kemudian ternyata sama Wolfberry ini kita dibantu dijaga gitu ya, menjadi dan menutrisi ke seluruh tubuh. Nah, dengan sedemikian banyaknya hal yang kemudian ternyata dikandung oleh si Ningxia, ternyata kita boleh mengatakan ini nih misalnya, mendukung kesehatan tubuh dan kebugaran menyeluruh. Gitu. Nomor 2 apa disuruhnya? Yang kedua itu kandungan zeaxanthinnya atau jenis karotenoid yang terkandung dalam buah wolfberry itu sendiri, Pak ya, membantu menjaga kesehatan. Ketiga, Kak Indri. Ya, mendukung fungsi sel tubuh secara normal. Tubuh kita ini kan terdiri dari jutaan sel, ya kan? Jadi dengan mengkonsumsi Ningxia, fungsi tubuhnya itu didukung agar tetap berlangsung prosesnya secara normal. Dan kemudian nih mengandung D-limonen, komponen utama dalam oil citrus untuk memberikan aroma kesegaran. Karena memang ada lemonnya ya, ada rasanya. Jadi kan emang seger ya. Teman-teman suka nggak sih sama rasa Ningxia? Kan ada yang bilang bahwa Ningxia itu ada rasanya terlalu asam. Kok saya dari pertama nyoba tuh langsung suka ya? Iya, Seger. sebenarnya iya. Ya kan? Nah, jadi itu adalah si D-limonen. Kemudian dia juga memberikan dukungan energi, ya kan, yang seperti tadi si Yuni bilang, dan membantu mencegah stres oksidatif. Tapi ingat nih teman-teman, ada note di situ, kata semuanya kita kasih bintang. Bintang juga. Nah, pernyataan ini kita belum dievaluasi oleh FDA. FDA itu adalah Food and Drug Association, jadi ini dari Amerika sendiri. Produk-produk ini jadi memang tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun, tapi dia akan mensupport, menunjang kebugaran tubuh secara menyeluruh seperti tadi di poin 1. Nah, apa yang nggak boleh dikatakan, ini yang tidak boleh dikatakan, saya juga cuma menulis sedikit, jadi teman-teman bisa tahu sendiri bahwa ini tidak boleh untuk kesehatan. Jadi misalnya tadi kan memang untuk menunjang kesehatan mata, nah kita nggak boleh memberi over promise, bebas dari kacamata selamanya. Tapi bukan. Bebas. Tapi kita bisa minum kan? Nggak mau muka saya katanya aneh kalau kacamata. Jadi nggak boleh gitu ya, bahwa belum kita sampai ada penelitian sejauh itu. Tapi memang dari buah wolfberry sendiri itu membantu untuk kesehatan mata. Sama kan tadi dia seperti mengandung 44 wortel. Ya kan, wortel kan vitamin A-nya luar biasa banget ya kan? Nah, seperti itu. Terus kemudian tadi kamu bilang apa yang di usus? Jadi kita kalau untuk yang tidak boleh dikatakan membunuh bakteri jahat dalam usus. Jadi hanya menunjang untuk kesehatan usus. Benar, menunjang kesehatan di usus. Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan. Apa tuh Kak Indri? Iya, tentang imunitas ya, tentang Betul. Aku rasa sih, coba tebak ya, karena kategorinya minuman sari buah, ya kan, yang mengandung wolfberry, bukan vitamin atau suplemen seperti produk-produk yang memang terdaftar di kategori itu. Itu aja sih problemnya. Betul. Walaupun di dunia nyata teman-teman merasakan peningkatan terhadap kesegaran dan kebugaran, lakukan saja di ruang-ruang offline dan tertutup ya. Karena kan memang kita tahu bahwa kandungan oksidannya tinggi sekali, sementara kandungan oksidan itu memang pengaruhnya besar sekali kan. Dia menghilangkan radikal bebas yang coba merebut pasangan elektron dari bagian tubuh yang lain. Jadi sebenarnya dengan menghilangkan radikal bebas itu, kalau dari situ aja penyakit banyak yang bisa dihilangkan, ya kan? Dengan dia dibilang mengandung antioksidan, berarti dia mencegah radikal bebas, berarti banyak penyakit yang disebabkan radikal bebas itu banyak. Sayangnya teman-teman tidak bisa mengatakan hal itu. Jadi salah satu penyakit yang paling ekstrim dari radikal bebas itu misalnya kanker. Jadi kemudian karena teman-teman kaitkan, oh ada antioksidan, oh berarti dia menghambat radikal bebas, berarti dia menyembuhkan kanker. Nah, jadi tadi Kak Indri sempat bilang sebelum kita mulai,
Gimana Kak Indri menjaga? Iya, kanker itu banyak faktor. Ada genetik, ada lifestyle. Jadi kuat-kuatan deh tuh, lifestyle-nya bagus, ada genetik masih harus effort. Nggak punya genetik tapi lifestyle-nya jelek, ya jadinya 50-50 kemungkinan, ya kan? Dan ini prosesnya panjang. Betul. Artinya bahkan sejak kita baru dilahirkan, bahkan mungkin sejak kita masih di dalam kandungan ibu, jika memang secara DNA, secara genetik kita punya ini bawaan gitu kan, mungkin sudah terjadi prosesnya itu sejak dalam tubuh kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi daripada membunuh sel-sel kanker, mending di slide yang sebelumnya tadi itu mendukung gaya hidup sehat, gaya hidup aktif, gitu kan, itu jauh lebih mengena. Karena kan siapapun sepakat ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita main di area situ tuh, untuk bikin klaimnya nggak sih? Yes, benar banget tuh Kak Indri bilang tadi teman-teman. Jadi kita bermain di area ketika memang tadi Kak Yuni juga bilang wellness line ke atas. Ya, jadi kita bercerita ketika kondisi sehat, kita mencegah, kita menjaga tubuh yang lebih sehat dan sebagainya. Jadi tidak ketika sudah sakit, diminumin aja nih sama yang namanya Ningxia, apalagi dicampur belum, ya udah deh tuh makin sehat loh gitu ya. Itu akan salah sih nantinya. Gitu. Kak Yuni ada yang disampaikan lagi? Ya pastinya sih seperti yang dibilang sama Kak Indri minggu lalu juga ya, bahwa pasaran untuk yang di atas garis itu sendiri itu lebih luas pasarannya daripada yang di bawah wellness line tadi. Betul, karena orang yang sehat sama orang yang sakit pasti lebih banyak orang yang sehat ya kan, walaupun kayak rumah sakit penuh gitu ya, tapi ternyata yang di luar juga lebih penuh apalagi jalanan masih macet tuh kan kalau di Jakarta. Nah itu tadi kita sudah selesai untuk Ningxianya ya. Jadi kita sekarang lanjut ke PKRT tadi. Apa lagi PKRT tadi itu ya? Iya. Apa tadi PKRT? Perbekalan kesehatan rumah tangga. Perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kita sudah punya dan semakin banyak. Dulu di tahun lalu ini kapan sih mulai timbulnya si PKRT ini Kak Indri? 2021 belum ada. Satu mulainya. Oh itu ya, yaitu apa dulu tuh yang kita punya? Mulai dari hand gel ya. Terus kita punya tips spray, terus disco, terus TKBS. Terus yang terakhir sebenarnya laundry gitu ya, betul sekali. Jadi kalau untuk klaim produk-produk ini sih sebenarnya tidak terlalu jelimet karena memang estetis gitu ya. Emang dia menyebutkan sesuai dengan judul namanya gitu ya. Jadi kayak misalnya kita punya yang namanya Kiss Waterless Hand Gel gitu ya. Waterless Hand Gel ini kita cuman katakan hal bahwa ya seperti orang juga tahu apa sih waterless hand gel itu ya, biasanya kita pakai untuk bersihin tangan. Tapi kita juga tidak boleh bilang bahwa dengan tips waterless hand gel ini maka tangan kita itu akan bebas dari virus-virus dan kuman-kuman dan bakteri-bakteri gitu ya, karena kita tidak ada penelitian sampai sejauh itu gitu ya, walaupun kandungan di dalamnya adalah kandungan yang baik untuk itu sebenarnya. Gitu sih teman-teman. Terus selanjutnya kalau Kak Yuni yang tadi Kak Yuni bilang kita punya ini loh yang kedua muncul. Ya kecil-kecil cabai rawit bilang ya. Ini tips spray. Ini bisa dibawa kemana-mana, hand carry banget gitu ya. Jadi sama fungsionalnya seperti hand gel tadi ya, untuk membersihkan misalnya kita mau kemana kan, restoran, ya restoran bisa nggak tahu udah siapa aja yang di situ, siapa orang, berapa banyak orang bersin di meja itu. Jadi bersihin aja pakai itu. Nah nggak bolehnya ngomong apa tuh? Bahwa tips spraynya ini untuk atau antivirus atau anti-inflamasi. Ya, setuju. Terus kemudian selanjutnya, ini yang ada di wastafel saya nih Pak. Saya juga punya. Kakak ini gimana? Tentu saja. Ini ada tips di shop, Papi. Ini gimana, Kak Indri? Ini kita bisa bicara tentang ini ya, kondisi kulit ketika kita menggunakan sabun-sabun cuci di luaran dibandingkan dengan apa yang terkandung di dalam tips diesel. Boleh kan kita ngomong tentang komposisi, karena masih dalam fungsi yang sesuai. Terus testimoni kan juga boleh. Dulu aku pakai brand X, yang terjadi adalah gatel, merah, panas, terkelupas misalnya. Itu terjadi sama anak aku soalnya.
Oh, Jadi dia buru-buru. Sensitif berarti ya. Iya, dia buru-buru. Terus 3 hari kemudian pas halaman mau pergi sekolah, loh, kok tangannya gerindil-gerindil ya. oke. Terus ini pertama kali dia menyentuh sabun cuci piring di rumah. Oh, Dan ini belum masuk ke Indonesia waktu itu. Nah, setelah kita coba pakai ini, aman. aman. Oh, oke. Gitu kan. Dalam apalagi orang-orang dewasa yang udah terpapar berhari-hari kan, dan apapun yang menyentuh kulit kita kan cepat atau lambat berpenetrasi kan ke Betul. pembuluh darah, hal-hal kayak gitu sih. Jadi teman-teman bisa main di area situ kalau mau bikin klaimnya, Oke. apa yang membuat dia istimewa. Kemudian busanya kan sangat minimalis sebenarnya, tapi tetap keset, boleh kan ngomong seperti itu. Betul. Kemudian aromatis yang segar banget itu sih. Betul. Bisa sambil proses relaksasi, sambil me time, sambil cuci piring guys. Ya, Itu minta ilmu ya cuci piring. Ke rumah saya saja terima kasih cuci banyak. piring di rumah. Terima kasih banyak. Terus tadi juga bisa bilang loh dia kalau katakan membersihkan noda dan lemak pada piring, alat makan dan alat masak, karena memang tadi Kak Indri bilang kesetnya itu kan walaupun dia busanya minimalis. Nah kalau yang nggak bolehnya itu apa tuh Kak Indri misalnya? Untuk membunuh kuman, ya kan, virus dan bakteri, karena dia bukanlah antibiotik pencuci piring. Walaupun kandungannya seperti kita tahu TIMS itu kan memang mengarah ke sana kalau kita baca kita lihat literasinya ya. Teman memang secara izin edar dan sebagainya kita tidak membahas sampai ke area situ gitu ya, karena memang kalau kita sampai overclaim, overpromise dan ternyata ada orang yang bertujuan cuci piring untuk menghilangkan kuman, ternyata sama dia diteliti ternyata masih ada kumannya, dia bisa nuntut kata kamu menghilangkan kuman ya ada kok gitu. Ya, misalnya hal seperti itu sih yang pengen kita hindari. Nah, habis tisu kita juga punya yang namanya, nah ini dia, ini juga kesukaan aku juga. Aku juga di rumah sih. Tapi kalau saya nggak tahu benar kok nggak ya, ini saya campur air sih. Oh iya, ini mesti diencer. Ini konsentrat ya kan? Iya, mesti diencer. Oke, perbandingan gimana sih? Ada petunjuk. Teman-teman tahu nggak tempat perbandingannya gimana? Itu luas area permukaan yang mau dibersihkan, ya kan? Kalau mau dibikin buat pembersih lantai, ya kan? Aku malah sediain buat seminggu sih udah diencerin. Nah, jadi yang bantu-bantu di rumah tinggal menggunakan. Takutnya ntar dikecerotin 1 cup untuk 1 ember air buat bersihin lantai kan boros ya. Oh, Ini ada petunjuk pengencer. ada tunjuk perbandingan. Airnya 30 bagian, ininya 1 cup. Baru tahu juga ternyata. Saya pikir sepertiga. Atau dapur yang sangat berminyak, Habis 15 banding 1. 15 air, 1 cup ini. 15 itu 15 apa maksudnya? 15 cup. Oh. Pengencerannya ya. Lalu kalau nggak mau pakai cup ini, apa sih yang ada di rumah? Gelas takar kali ya. Gelas takar kan, pot atau mangkok gitu ya. Oke. Encerin aja dulu, jadi bisa dipakai berkali-kali gitu. Ininya tetap ada di sini. Atau yang super berminyak 50, airnya produknya 1. Oke. Jadi katanya soalnya gini, kita bisa bilang nih gunakan Tiff Household Cleaner ini adalah sebagai pembersih serbaguna untuk berbagai jenis permukaan. Tadi katanya Indri juga dari meja, lantai dan sebagainya. Nah, kaca, dinding, dapur, waduh, nampol banget. Oh ya. Setuju. Itu jadi me time juga jadinya, karena langsung bersih, cemerlang, bau, tidak perlu takut zat-zat toksik yang terkandung di bahan-bahan pembersih konvensional. Betul itu salah satu yang ini sih. Kalau kita mau punya pembersih yang bebas dari toksin ya. Iya. Nah, kita biasa pakai ini. Nah, kalau saya emang kemarin kadang-kadang saya gini, cerot gitu. Surat saya. Terus tapi gini, mau beli mikir tunggu dulu gitu kan, kalau udah habis ternyata begitu caranya. Aku punya ini 1 botol yang udah kosong. Nah, buat bikin perbandingan itu diisi 1/3, baru tambahin air. Itu buat ngepel sebulan. Oh ya? Oke. 1/3 tambahin air, terus nanti nanti pas mau ngepel 1 cup aja. ditaruh di ember pel. Iya, yang udah diencer kan ya, jangan yang ini. Iya.
Jadi udah dicampur sepertiga, campur air, itu masih diambil ini ya doang sekap lagi, dicampur seember untuk bersihin sekali ngepel. Iya, satu rumah. Karena udah yang bantu di rumah, keset ya, dan minyak-minyak apa semua itu cepat banget bersihnya. Nggak bandel harus berkali-kali dibersihkan gitu. Oke. Nah ini kayak Kak Windy juga bilang benar sih. Jadi untuk area-area dapur atau biasanya kita bikinan makanan kan itu memang harus terjamin kebersihannya kan. Apalagi suka menimbulkan sudahannya kalau nggak segera dibersihkan aromanya keluar. Apalagi kalau kemudian sampai tinggal overnight gitu ya, kita bersihnya besoknya tikuslah datang, semutlah datang, baulah keluar. Nah makanya segera dibersihkan dengan menggunakan ini katanya. Dan sebenarnya lagi Pak, teman-teman pasti juga udah melakukan, nanti kan kita baru mau bahas laundry soap ya, tapi mumpung lagi bahas ini, biasanya kita mix Papi antara laundry soap sama ini. Oh, dicampur. Untuk proses mencuci pakaian nanti kita bahas, tapi ini ditambahkan. Oh, Tadi ya. oke, ini seperti ini nih yang seru nih ya gitu ya. Dan Cuma iya benar ya kata-kata Kakak Bella, tambahin oil. Jadi pelan aku variasi baunya hari-hari. Wanginya ya. oh ini berapa tetes kalau 1-2 tetes aja. biasanya pakai apa purification? Enggak dong, Puri aku udah Lemon. punya specialized lime buat ngepel essence, tangerine. Betul. Kalau lagi centil geranium. Karena ini cenderung aromanya kan memang aroma kuatnya adalah si cengkeh kan dari Iya, sini. iya. Terus dicampur sama si oil itu menjadi aromanya semerbak rumahnya. Ya, tergantung mood sama mau acara apa. Kak Bella nambahin lemongrass atau citronella, serangganya jadi kabur. Oh gitu. Ya, betul. Oke, terus selanjutnya setelah kita seperti biasanya somatis pasti dikaitkannya dengan bakteri, virus dan sebagainya. Nah itu yang tidak boleh dikatakan ya teman-teman ya. Kemudian nextnya adalah, nah ini kitchen and bed scrub. Nah itu aku belum beli sih ini, aku belum tahu karena ini sepertinya untuk lebih ke apa sih lantai. Membersihkan permukaan yang bandel ya. Yang susah dibersihkan. Nah, pernah nyoba Pak? Sudah, untuk bersihin kamar mandi sama Shower biasanya kan kalau udah lama keras. yes. Panel-panel yang dari aluminium, shower, sink, sama panci-panci sehat, ya kan? Panci-panci sehat tidak ada lapisan-lapisan tertentu yang kalau tergores jadi menciptakan toksik baru. Itu bersihnya pakai ini paling gampang. Gimana caranya? Apakah dicampur sama si apa tadi? Soap? Nanti Papi coba ya browsing DIY. Biasanya dicampur sama soap, tambahin household sama TKBS, bentuknya pasta gitu. Atau aku tipenya kan konvensional ya. Jadi mama banget. biasanya ini dalam jumlah secukupnya, nggak perlu banyak-banyak. Di permukaan panci itu, pantat panci itu dituang sedikit, dalam keadaan masih kering, belum dibasahin kena air, mau dicuci, sikat, baru nanti campuran di soap sama household-nya ditambahin sedikit, sikat lagi. Nggak bakal masak yang berat-berat ya karena anak kos ya Papi ya. Jadi mungkin Papi yang di rumah yang benar ya. Iya deh, saya coba deh. Habis baking, oven, bersihkan deh. Jadi nggak perlu beliin mami yang baru. Iya. Oke, nanti saya coba nih teman-teman juga ini katanya sejak pakai kata Kak Bella nih ya, bed scrub, nggak pernah lagi beli pembersih kamar mandi di pasar ya. Nah, memang ini kan seperti zaman dulu punya dari kita kecil udah ada di jenis kayak begini ya. Yang bentuknya bubuk seperti itu. Mantap nih, mudah-mudahan teman-teman juga sudah menggunakan semua PKRT ini dari yang living. Dan tentunya untuk klaim yang tidak dibolehkan sekali lagi karena ini tips, maka biasanya dikaitkan dengan bakteri, virus, anti fungal, anti apalagi lah, anti kuman gitu. Nah itu nggak boleh. Bener nih kata Kak Windy, scrubnya ini enak, gak ribet bersih dan gak panas di tangan. Ini penting banget. Semakin dia panas, semakin menunjukkan mengandung sesuatu yang toksiknya sih. Iya betul. Ya saya nggak bisa tuh kena. Nah kebetulan memang kita tadi akan membahas terakhir adalah laundry.
Cuman kita belum nemu gambar laundry-nya. Jadi mungkin bisa cerita nih Kak Indri. Kalau laundry gimana Kak Indri? Iya, laundry kita juga konsentrat ya. Mm-mm. Tips laundry itu juga Jadi konsentrat. pasti harus dicampur. Jadi Itu juga encerin, Diencerkan. terus diadon, diadon, tambahin dengan ini. Kemudian, household. ya tips household, tahu nggak? Buat ngepel sebenarnya tadi scrub dari TKBS, Tips Kitchen and Best itu boleh tambahin juga di air pelan. Itu jadi keseruan buat untuk ngepel. area-area dapur, Ada area-area yang memang penggunaannya yang berminyak heavy duty, uh, ya kan? Itu bisa banget ditambahin. Menyenangkan lah pokoknya gitu. Membayangkan aja aku udah relaksasi gitu. Emang hobinya bersih-bersih sebenarnya. Jadi untuk si laundry itu bisa banget kita kombinasi dengan tips household, dengan TKBS sedikit, sama laundrynya diencerin juga. Diencerin kalau aku sepertiga laundry soap, sepertiga, nggak sepertiga sih kayaknya, seperempat tips household tambahin air. Udah tuh, itu udah diencer kan, itu dipakai buat 1,5 bulan kayaknya. sepertiga tuh segini ya kurang lebih ya. Ini seperempat botol laundry soap itu tambahin ini. Tambah ini juga seperempat. Terus itunya sepertiga, baru penuhin sama air. Sama air, jadi dipisahin botol dulu nih. Terus sekali nyuci seberapa banyak? 1 cup Satu laundry ini. Laundry soap Laundry soap ya. Oh, ini lihat. 1 cup yang laundry soap. Terus kalau dia pakai mesin cuci, masukin aja. Waduh, itu super hemat banget. Sebenarnya cuci pakai mesin jadi jauh lebih hemat kalau pakai laundry deterjen. Teman-teman setuju nggak? Karena putaran ataupun hempasan si mesin cuci itu membantu banget daya kerja tips laundry soap. Okay. Terus itu boleh nggak kalau kata teman-teman nanti mungkin ditambahin dengan essential oil atau apa gitu? Boleh banget. Jadi wanginya beda-beda deh. Minggu ini temanya lavender atau flowery. Geranium, lavender, ya kan? Kalau suka banget ya boleh rose. Iya, boleh. Lebihannya Lebihannya banyak ya lebihannya. Terus minggu depan temanya citrusy, ya kan? Lime, bergamot besoknya apa lagi? Udah kebayang ya Kak? Aku juga udah kebayang jadinya. Oke, teman-teman, tadi itu hacks dari Kak Indri, gitu ya. Sudah terbukti ya Kak Indri ya? Ya. Saya nggak berani coba kalau belum terbukti soalnya. Udah terbukti dong. Jadi yang bantu cuci juga enak, tangannya nggak panas. Jadi aku sih biasanya aku yang rendam, aku yang ngadon air rendamannya. Itu nanti beliau tinggal melanjutkan tugas segera itu. Oke ya. Jadi apa namanya? Tetap ada petunjuk pemakaian yang paling utama adalah yang sesuai petunjuk pemakaian. Cuma ternyata ada hacks-hacks lain yang bisa dilakukan. Silakan kalau mau mencoba, mungkin coba di baju yang tidak begitu disukai dulu. If anything happen, cuma sudah terbukti dengan Bu Indri dia oke-oke saja. Gitu ya teman-teman, dan sekali lagi karena dia tips, nah yang dilarang adalah kemudian dengan mencuci baju menggunakan tips laundry, maka kemudian baju terbebas dari kuman dan virus-virus gitu. Kalau menghilangkan noda boleh nggak? Sesuai fungsi dong. Boleh dong, sesuai fungsi. Menghilangkan noda itu menarik banget. Dan kamu ada hacksnya juga yang waktu itu diajar saat Stapidol ya kan. Nah, itu kalau terkena di baju putih apalagi ngeselin kan, anak-anak cowok suka kena pulpen. Oh ya. Itu biasanya di botol bekas belum kolagen, aku ngadon yang high concentrate tips household, laundry deterjen, tambahin air sedikit, dikasih roller gitu. Jadi kalau ada noda apa, sebelum direndam, dioles dulu ke nodanya. Oke. Dikucek lah, dikucek, air dikit aja cipratin, dikucek. Baru direndam. Baru lagi. Don't with the water. Bagi teman-teman di sini selain dapat informasi dari kita, sharing dapat lagi hacks yang bagus ya Papi, yang banyak banget ilmu baru. Betul. Kita juga dapat ilmu baru. Tapi aku juga ilmu baru. Kalau kita kan nggak tahu loh sana. Jadi ini akhir slide sebenarnya. Jadi mungkin yang harus kita ingatkan adalah enggak dong, kesini dong. Yang harus kita ingatkan adalah apakah ini do not overclaim. Jadi jangan overclaim, kemudian be compliance, kemudian terakhirnya, ayo kita kata bersama-sama,
Say it it right. Ya, jadi sesuai saja dengan compliance-nya, itu sesuai dengan apa yang kita sudah ajarkan dan sesuai dengan registrasi apa yang sudah kita dapatkan dari negara kita ini gitu untuk produk-produk itu. Jadi jangan melebar kemana-mana gitu sih. Dari hal-hal tadi sudah kita informasikan juga, kreativitas kakak-kakak brand partner pastinya bisa, pastinya aku yakin gitu ya, bisa mengembangkan malah lebih jauh dari kita kayak Benar, yang sudah dengan kita bahasa-bahasa sebutkan yang ya. baik gitu ya, yang sesuai. Kak Indri ada lagi mau disampaikan? Iya, jadi ini masalah jam terbang aja sih, cepat atau lambat kakak akan bisa menguasai medan perkontenan dengan sangat luwes dan tetap elegan. Artinya ini bisa banget dilakukan, yang penting panduannya sudah paham, sudah diajarkan. Ini nanti video juga akan kita taruh di YouTube yang di Indonesia. Yes, Ya. pastinya. Ini boleh diulang-ulang, jika ada keraguan, tips mudah dari teman-teman koneksi, ingat aja kategorinya. Kategorinya, ya, insya Allah kita ada di jalan yang benar. Iya, betul banget. Dan dengan itu maka berakhirlah training kita hari ini. Dan kita akan ketemu berarti masih bulan depan, tanggal berapa ya? 20-an ya kalau nggak salah ya. Iya. 20-an, jadi sampai ketemu lagi. Jangan lupa gunakan dong ini buat kita dan minum ini dan ini. Dan ini juga kita di bulan Februari ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih punya konsen dengan OGP-nya, Oke, benar. silakan Masih ada berapa jam ke depan. ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi teman-teman. Saya Irianto Wicaksono. Saya Indri Melani. Dan saya Yunita Rida. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa.